Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan, setiap manusia butuh ketenangan. Saya dan saudara, kita perlu ketenangan. Bahkan manusia melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali ketenangan itu dikejar dari sumber yang salah, berusaha diraih dari sumber yang salah. Itu sebabnya ketika berjuang dan sampai di titik yang dipikir di sana ada ketenangan, akhirnya ada kekecewaan. Karena ternyata sesampainya di titik itu, dia tidak mendapatkan dan mengalami ketenangan hidup. Karena saudara mungkin sudah sering saudara dengar bahwa di dalam diri manusia ada satu ruangan di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, oleh kesuksesan, oleh materi, oleh fasilitas, atau oleh apapun. Tidak akan bisa diisi, karena itu memang ruangan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan Dia ciptakan dalam diri kita satu ruangan yang hanya Dia yang bisa mengisi. Dan kalau Dia yang mengisi, baru hidup kita mengalami kepuasan, hidup kita mengalami sukacita, hidup kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya saat ini saudara, karena hidup kita begitu singkat dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai dalam kehidupan yang singkat dan sekali ini kita sama sekali tidak mengalami ketenangan, bahkan kita mengejar ketenangan yang palsu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Saya rindu kita belajar di mana kita temukan ketenangan yang sejati, dan bagaimana supaya kita mengalami ketenangan itu. Dengan harapan melalui renungan ini saudara mengejar ketenangan yang sejati, dan pada akhirnya saudara mengalami ketenangan yang sejati dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami ketenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara ketika saudara mencarinya di tempat yang benar dan saudara melakukan apa yang benar untuk mendapatkannya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya. Dan siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yudutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan bahwa dia ada dalam satu posisi, dan di dalam posisinya itu orang-orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan dia, dan cara orang-orang menghancurkan dia adalah dengan mereka bermulut manis, tapi di dalam hatinya mereka hendak menghancurkan, mereka mengutuki. Orang mau menipu, orang berdusta kepada dia. Itu yang dia gambarkan, kondisi yang dia alami, saudara, bahwa orang-orang hendak menjatuhkan dan menghancurkan dia dari kedudukannya. Dan hal kedua juga yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa dalam posisi yang dia alami, yang dia raih, dia juga melihat dan mengalami dalam pengalaman kehidupannya bahwa posisi tidak bisa diandalkan.
bahkan fasilitas, semua harta benda yang diraih sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya di ayat 11 dia berkata, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Daud juga melihat bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia meraih kesuksesan, setelah dia meraih kekayaan, fasilitas dan sebagainya, dia menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak memberi apa-apa. Semuanya itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya dia juga mengajari umat-umat Tuhan melalui mazmurnya ini, supaya ketika umat-umatnya diberkati, jangan mereka menaruh harap atau mengandalkan harta benda, kesuksesan, fasilitas dan sebagainya. Jangan hati mereka melekat kepadanya. Artinya saudara, dari pengalaman perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan dia, dan bagaimana dia meraih keberhasilan, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja. Dia orang yang dihargai karena meraih banyak keberhasilan dalam berperang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi atas semuanya itu juga, semuanya tidak bisa juga diandalkan, dan semuanya itu tidak memberi kepuasan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, dia menegaskan berkali-kali. Di ayat 2 misalnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian ayat 6 juga dia menegaskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, saat ini sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita. Daud, dia adalah orang yang luar biasa berhasil. Dia mencapai keberhasilan itu saudara dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Dalam dia mengalahkan Goliat dan berperang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia bersama orang Filistin, di sana dia juga mengalami kemenangan. Artinya Daud ini mencapai prestasi-prestasi yang banyak sekali dalam hidupnya. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja. Tetapi sebagai orang peraih banyak prestasi, sebagai orang yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1, menjadi raja, akhirnya dia berkata bahwa relasinya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, hubungannya dengan orang lain tidak bisa diandalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia, teman, siapapun itu yang bisa diandalkan. Dan kemudian dia juga berkata bahwa apa yang dia raih itu juga tidak bisa diandalkan. Kesuksesan, materi, kekayaan dan sebagainya itu juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya tadi dia berkata bahwa apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya, karena dia sudah mengalami bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, kedamaian sejati di dalam kehidupannya. Dan atas semua yang dia alami itu saudara, dia berkata, dia tegaskan 2 kali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Di dalam perjalanan hidup kita, apakah saudara sedang mencari ketenangan? Saudara mencari kedamaian? Saya percaya setiap kita rindukan ketenangan, rindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu manusia yang normal, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan begitu banyak adalah, apakah kita sedang mencari ketenangan dari sumber yang benar? Apakah hari ini saudara sedang mencari ketenangan pada sumber yang benar? Hari ini kita sudah mendengar Daud, orang yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam dunia, orang yang menjadi orang paling terhormat, mengalami banyak kemenangan, pada akhirnya bahkan menjadi raja. Kalau mencapai
prestasi, piala keberhasilan tadi, maka kalau di zaman ini rumahnya akan penuh dengan piala, saudara, karena keberhasilan yang dia peroleh. Tapi orang yang sudah mengalami itu, dia menegaskan bahwa pada Allah saja, dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau hari ini saudara masih berpikir, kita masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberi kedamaian, ketenangan bagi kita. Dengar saudara, orang yang sudah mencapai dan meraih semuanya berkata tidak ada ketenangan di sana. Tidak ada keberhasilan yang bisa memberi ketenangan. Bukan artinya bahwa materi itu tidak penting. Bukan artinya bahwa keberhasilan dan sebagainya itu tidak penting. Semuanya itu penting dan saudara harus meraih, mencapainya dengan cara yang terbaik. Tetapi masalahnya yang harus kita sadari adalah bahwa bukan itu yang memberikan ketenangan hidup. Orang yang sudah meraihnya, orang yang sudah mendapatkannya, yaitu Daud, berkata bahwa semuanya itu tidak memberi ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan bagi hidupnya adalah Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu yang memberi ketenangan bagi dia. Jadi kalau hari ini saudara masih mengejar ketenangan dari dunia, saat ini juga sadarlah saudara bahwa orang yang sudah mencapainya tidak mendapatkan ketenangan di sana. Apa yang tidak dimiliki Daud, apa yang tidak dicapai Daud. Tapi dia akhirnya berkata, tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Tuhanlah ada ketenangan. Itu sebabnya sadarlah hari ini. Kalau saudara masih berpikir bahwa perkara dunia masih bisa memberi ketenangan, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Silakan bekerja dengan cara terbaik, berjuang dengan cara terbaik untuk mencapai perkara dunia, untuk mencapai keberhasilan, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses dan sebagainya. Saya berdoa saudara sukses, berhasil, kaya dan sebagainya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi, dasarkan ketenangan saudara bukan kepada itu semua, tapi dasarkan ketenangan kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu pada Allah, dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, betapa bodohnya jika ada orang untuk mencapai dunia, untuk meraih kesuksesan materi dunia, keberhasilan dunia, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan sumber ketenangan sejati untuk meraih, mengejar kepalsuan. Itu satu kebodohan saudara. Dan adakah orang seperti itu? Banyak. Terlalu banyak orang yang saat mereka masih susah, belum diberkati, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi saat diberkati, doanya dijawab, dia diberkati Tuhan dan sebagainya, akhirnya mengejar berkat itu, menghargai berkat itu lebih daripada Tuhan. Akhirnya lupa beribadah, tidak sempat beribadah, tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, sibuk dengan bisnis dan berkat-berkat yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami itu saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita letakkan satu prioritas yang benar. Satu hal kita harus sadar, bahwa ketenangan hanya dekat dengan Allah. Itu sudah fakta, karena orang yang sudah mengalaminya, yaitu Daud, telah menceritakannya. Setelah dia meraih semuanya, akhirnya dia kembali berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari akan hal itu, maka mari kita posisikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Itu menjadi yang utama. Dan setelah itu, silakan letakkan prioritas berikutnya apa yang paling penting dalam hidup saudara. Tapi prioritas yang utama adalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kedekatan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau berikutnya saudara tempatkan keluarga, ya saya pikir keluarga adalah hal yang paling berharga setelah Tuhan. Dan kemudian kesuksesan, bisnis dan sebagainya. Silahkan saudara urutkan prioritas dalam kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, buat Tuhan jadi prioritas utama saudara, karena dengan demikianlah maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jadikan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup saudara, karena hanya dengan demikianlah saudara akan meraih dan mencapai ketenangan di dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saudara,
setelah Daud mengatakan dan menceritakan kisah hidupnya bahwa rupanya hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Saya rindu kita akan belajar. Setelah Daud sadar akan hal itu, apa yang dia lakukan? Untuk dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan? Untuk mengalami ketenangan, yaitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia kerjakan itu dia nasihatkan kepada umat-umat Tuhan. Setelah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka akhirnya dia berkata di ayat 9, dia beri 3 nasihat kepada umat-umat Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya, sehingga dia tetap hidup dekat dengan Tuhan dan dia mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 9 dia berkata, percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan? Itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Garis bawahi setiap waktu, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu naik turun, akan ada selalu susah dan duka, akan ada selalu sehat dan sakit, akan ada selalu saat senang, saat bersedih. Itu akan selalu kita hadapi. Dan firman Allah ini menegaskan, Daud menegaskan bahwa untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita mengalami kedamaian, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Selalu percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam iman kepada Tuhan setiap waktu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, seringkali orang hidup percaya kepada Tuhan berdasarkan apa yang sedang dia alami, atau dengan istilah, dia percaya sungguh kepada Tuhan ditentukan oleh moodnya. Terkadang orang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak ada masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi senang-senang, dia senang ikut Tuhan, dia senang beribadah, dia senang bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu baik, dia percaya kepada Tuhan. Tapi saat giliran kesusahan, saat sakit misalnya, yang menyedihkan adalah ketika sakit misalnya langsung pergi ke dukun. Jadi di mana yang katanya Tuhan baik tadi, di mana yang katanya Tuhan ajaib tadi? Ya hanya waktu diberkati, tapi begitu susah langsung cari yang lain. Ada orang seperti itu, saya sudah menghadapi sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, saya sudah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau lagi bebannya berat, masalahnya berat. Kalau dia lagi menghadapi masalah, persoalan, dia berdoa sungguh, ibadah sungguh, dekat intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, setia sekali, melayani sungguh, karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi begitu tiba waktu senang, lupa Tuhan, akhirnya terbuai dengan kesenangan, bahkan mencari kesenangan dunia. Ada orang seperti itu. Saya sudah menghadapi banyak orang yang seperti itu. Artinya, saudara, bahwa orang-orang yang demikian tidak mampu hidup dalam iman, kepercayaan, dalam segala situasi, di setiap waktu, baik senang, baik susah. Nah, saudara, untuk kita mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam iman setiap waktu, bukan hanya waktu senang, atau bukan hanya waktu kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, tapi setiap waktu percaya kepada Tuhan, setiap waktu, apapun kondisinya, setiap waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Kapan saudara dekat dengan Tuhan? Adakah saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan saat saudara diberkati? Ataukah saudara ada yang
sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat pergumulan saudara berat? Ataukah ada saudara yang baik saudara diberkati, baik saat pergumulanmu berat, baik saat sehat, baik saat sakit, semuanya situasi, semuanya keadaan itu saudara hadapi dengan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan? Kalau itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup saudara. Pastikan hari ini saudara tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun situasinya, seberat apapun itu. Saat engkau sakit, engkau tidak pergi kepada tempat yang salah. Kalau engkau pergi ke medis untuk berobat, itu tidak ada yang salah saudara. Tapi kalau engkau pergi ke dukun, saudara sudah menduakan Tuhan, saudara sudah menyembah berhala namanya. Saat hidupmu begitu susah, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan sebagai bukti saudara percaya kepada Tuhan. Artinya, baik senang, baik susah, selalulah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Daud, karena itu yang dia alami saudara dalam kehidupannya. Dia selalu percaya kepada Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Lalu yang kedua yang dia ajarkan kepada umat Tuhan yang merupakan pengalaman hidupnya adalah, masih ayat 9, setelah dia berkata percayalah kepadanya setiap waktu, kemudian kalimat berikutnya dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Belajarlah mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan segala kondisi kita. Ini berbicara tentang doa dan penyerahan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan di dalam hidup, maka jadilah pribadi-pribadi yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, menceritakan segala masalahmu. Maka engkau akan mengalami ketenangan. Yang terjadi saudara, seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mengalami persoalan, beban dalam kehidupannya, dia cerita kepada orang lain, dan yang terjadi akhirnya masalah baru muncul. Persoalan itu akhirnya makin melebar dan masalah baru akan muncul saudara. Dan ketika bercerita kepada orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, itu juga sebagai bukti tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan itu menghambat berkat Tuhan bagi dia. Itu jadi masalah yang baru juga saudara. Nah, itu sebabnya saat saudara mengalami masalah hidup, persoalan hidup, atau apapun kondisi saudara, bahkan saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat saudara susah, ceritakanlah kesusahan saudara kepada Dia. Ungkapkan isi hati saudara, naikkan doa-doa saudara kepada Dia. Saat saudara diberkati, saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah atas segala berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita rindu mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jadilah pribadi yang berdoa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang suka datang di hadirat Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara adalah pribadi-pribadi yang demikian, maka engkau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Kalau saat susah, saat suka, saat senang, saat sakit, saat sehat, engkau selalu datang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang tersungkur di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Lalu kemudian yang terakhir, Daud berkata, yang pertama tadi percayalah kepadanya setiap waktu, kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ketiga, dia berkata kepada umat Tuhan, nasihatkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya Daud mau mengatakan bahwa berlindunglah kepada Allah setiap waktu. Itu sungguh-sungguh nyata
pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Kalau kita baca kisah Daud, kita akan menemukan bahwa berkali-kali dia mengalami perkara besar, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia berlindung kepada Tuhan. Kisah yang nyata sekali adalah saat dia menghadapi Goliat. Pada waktu itu, saudara, jawaban-jawaban Daud kepada abang-abangnya membuktikan betul bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jawaban Daud kepada Goliat itu membuktikan betul bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata selama ini menghadapi singa-singa, dia merobekkan mulut singa oleh karena Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan akan menolong dia. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Bahkan saat dia mau menghadapi Goliat, saudara, dan dipasangkan pakaian perang kepada dia, dia berkata, aku tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goliat pun dikalahkan, Goliat pun ditumbangkan ketika dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada umat Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena dengan berlindung kepada Tuhanlah akhirnya dia mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara sedang merindukan ketenangan? Pasti, setiap kita merindukan ketenangan. Adakah saudara sedang mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar? Itu yang harus saudara pastikan. Pastikan hari ini saudara mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Karena orang yang sudah mencapai dan meraih perkara dunia ini, saudara, dia menegaskan bahwa tidak ada ketenangan di sana. Daud yang sudah berhasil begitu banyak kali, Daud yang sudah mencapai begitu banyak hal, Daud yang sudah meraih kesuksesan dalam banyak hal, bahkan pada akhirnya dia menjadi raja, menjadi orang nomor satu, dia tetap berkata, sampai 2 kali dia berkata, di ayat yang kedua dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 juga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi saudara, atas semua yang dia capai, dia mengalami bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Itu artinya hari ini saudara harus meletakkan sumber ketenangan saudara dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita meraih ketenangan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan? Dia beri nasihat sesuai dengan pengalamannya. Yang pertama, percaya kepadanya setiap waktu. Apapun kondisi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Apapun kondisi, utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman kepada Tuhan dalam segala situasi, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi, dan hidup dalam penyerahan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara meraih ketenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa ketenangan kami akan peroleh hanya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan, dan hanya dekat Allah saja kami bisa mengalami ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, bagaimana kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap percaya dalam segala situasi. Kami harus tetap hidup dalam berdoa dan bersekutu dengan Engkau, mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala situasi. Dan kami harus berserah dan berlindung kepadamu dalam segala situasi. Maka dengan demikian kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu karena kami rindu mengalami ketenangan daripadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir.
tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami.
Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat,
Kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami.
ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.